Bu Sri, kira-kira perencanaan penyuluhan itu apa sih manfaatnya bagi pembangunan pertanian di desa? Di Panjaitan. Kalau menurut saya itu sangat penting Bu, karena di dalam perencanaan penyuluhan itu kan kita bisa istilahnya itu dalam bahasa Jawanya itu nyekerke, jadi nggadokke antara program pemerintah dengan pendampingan kita. Kalau kita rencanakan misalnya di dalam tahun ini ada sekolah lapangan, nah dalam program mensukseskan misalnya pajale atau padi jagung kedelai, otomatis kalau direncanakan besok penyuluhannya harusnya mengenai pajale, baik itu pendampingan di budidayanya maupun di pasca panennya dan sebagainya. Jadi kemudian mungkin kita bisa bekerjasama dengan PUPT juga mengenai nanti pendampingan terhadap penyakitnya, hamanya, sehingga di dalam satu tim BPP itu bisa saling mengait, jadi tidak bisa kerja sendiri, kerja tim. Jadi suksesnya dampingan kita itu adalah suksesnya tim satu BPP, walaupun setiap penyuluh itu mempunyai wilayah bina sendiri-sendiri, tetapi kan bisa saling membantu Bu, seperti itu. Misalnya di sana nggak ada programnya ini, bisa juga membantu ke desa yang lainnya. Itu salah satunya seperti itu. Dan itu menurut saya sangat penting sekali, karena perencanaan itu merupakan menurut saya sudah 30 lebih dari 50% mungkin ya dari suatu keberhasilan. Karena suatu kegiatan yang tidak direncanakan itu pastinya hasilnya akan berbeda. Seperti itu. Kalau bukannya selama membuat perencanaan program bukan berdasarkan bisnis apa? Nah, itulah ketika merencanakan itu kadang begini Bu, kita sudah merencanakan besok sekarang kondisi sekarang masalah misalnya ya, kan kalau perencanaan itu kondisi sekarang, kondisi yang mau diharapkan, terus upaya kami dalam mencapai tujuan, kan seperti itu ya, terukur. Jadi nanti misalnya kondisi sekarang banyak petani yang masih, ini misalnya walaupun kenyataannya mungkin berbeda, banyak petani yang menanam padi masih secara umur lebih dari 35 hari, jadi ditanam sebentar baru terus nanti sudah istilahnya meteng atau primordia. Nah seperti itu. Kemudian direncanakan kita besok penyuluhan bibit muda dengan PTT ataupun legowo, seperti itu ya misalnya. Terus sudah sepakat bahwa besok di kelompok sana ada itu, ternyata pas mau diharapkan bisa menanam bibit muda kondisinya banjir Ibu. Nah kadang-kadang hal-hal seperti itu menjadi kendala bagi kami, karena memang di Panjaitan itu cekung, jadi sudah tahu petaninya sudah mau dan mau menerapkan, dilalah kesalnya Gusti banjir itu kan nggak bisa ditanam bibit muda, contoh-contohnya seperti itu ya, seperti itu yang menjadi kendala. Di samping itu mungkin nanti kendala juga dari misalnya kita sudah menentukan program ini, tetapi nanti ada program lain yang harus dilaksanakan juga, jadi mungkin nanti secara skornya itu jadi berbeda lagi, berubah pada ketika merencanakan berbeda dengan kenyataan, bisa jadi seperti itu Bu. Jadi ya karena perencanaannya sekarang, penerapannya kan tahun depan. Nah seperti itu. Terus mungkin terakhir, kalau misalnya perencanaan penyuluhan itu kan sekarang kan penyuluhan kan trennya adalah dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, top down tapi bottom up. Kira-kira untuk membuat perencanaan yang partisipatif itu bagaimana sih? Ya kita begini Bu, biasanya kita bisa bekerja sama dengan pemerintah desa. Dari kan desa itu tahu bahwa di desanya itu ada kelompok tani, apalagi sekarang dengan adanya alhamdulillah ada APBDes itu kan ya, dana desa itu kadang-kadang kami mengusulkan bahwa kelompok tani itu buat difasilitasi di dalam pertemuan, misalnya menjelang tanam ataupun berapa kali pertemuan itu alhamdulillah bisa difasilitasi Bu. Jadi memang ada fasilitasi untuk kelompok untuk misalnya dana pertemuan lah, beli snack atau kemudian kita bisa menyelipkan program itu melalui usulan seperti itu. Misalnya di kelompok tani Ngudirayu misalnya, di sana itu butuh pembuatan saluran kan seperti itu.
ini kita bisa ambilnya lewat mana. Nah itu diusulkan dari nanti di rapat di RPJMDes, nanti terus ke kecamatan, naik ke kabupaten. Walaupun dalam perjalanannya mungkin juga ada yang disetujui, ada yang tidak, harusnya ini lewat desa atau lewat pertanian. Itu memang apa, kadang-kadang juga oh ini bagiannya dinas, nah ini bagiannya lewat dana desa. Jadi tapi alhamdulillah sudah bisa, dengan adanya itu bisa lah kita selip-selipkan. Kadang-kadang kan pas rapat itu ini loh diundang untuk mengusulkan apa. Jadi misalnya kita pernah mengusulkan untuk pertemuan tata tanam dan triwulanan kalau nggak salah, waktu itu juga alhamdulillah bisa difasilitasi. Jadi sekutnya Gapoktan, semua kelompok tani dan P3A-nya ngumpul berembuk di situ. Itu bagi kami sangat menolong, karena kan dari Balai Penyuluhan kan juga terhalang dengan pendanaan dan sebagainya, nggak bisa kalau mengumpulkan orang banyak langsung. Baik, siang Bu Anita. Selamat siang Mbak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan hari ini. Yang pertama tentang perencanaan di level provinsi, perencanaan penyuluhan di level provinsi. Kira-kira bentuknya seperti apa, dananya dari mana, dan waktu pembuatan perencanaan itu kapan? Ya, makasih Mbak Rara. Saya itu di UPTD BPSDMP di seksi penyuluhan. Selama ini seksi penyuluhan di tingkat provinsi itu ada sumber dananya ada 2, APBD dan APBN. APBD kita mulai di waktu bulan ke-3, ke-4, ke-5, dan kita sudah mengkalkulasi kegiatan apa di tahun berikutnya, T+1 itu ada kegiatan apa saja, momen-momen apa saja. Tetapi kalau khusus untuk APBD kita tidak boleh keluar dari renstra dari Dinas Pertanian, harus ada diikat dalam renstranya. Misalnya yang APBD, dia ada 3 outputnya, ada temu tugas, program penyuluhan, dan penilaian kelas kelompok, dan ini harus ikut katutan. Di plus tahun ke depan, misalnya ada momen yang besar, besok ada Penas KTNA tingkat nasional yang akan dihadiri oleh semua organisasi pertanian. Kita harus merencanakan dari sekarang gitu. Kita harus mendata siapa yang berangkat, apa fungsinya, tugasnya apa, karena dananya tidak sedikit. Apalagi dilakukan di luar Jawa, itu lebih besar dananya. Kita siapkan. Dan dia mau melakukan apa, randonnya, acaranya apa, pamerannya apa, kita sudah harus mengkalkulasi di bulan-bulan kedua yang untuk APBD. Yang untuk acara rutin, kegiatan output rutin itu sudah biasa, temu tugas, program penyuluhan itu sudah menjadikan rutinitas kegiatan. Tetapi kita setiap tahun harus membuat inovasi kegiatan itu, outputnya dan modelnya, bentuknya bagaimana. Apa sasarannya? Tahun 2020 APBD ada plus kegiatan Penas itu dan kegiatan-kegiatan pendampingan kelembagaan lain. Karena di kegiatan tahun Dinas Pertanian di 2019 ini ada beberapa bidang yang baru dari OPD lain masuk bergabung di kami. Misalnya bidang perkebunan, mereka kan punya kelembagaan petani kebun. Itu harus kita output untuk di kegiatan kelembagaan di penyuluhan untuk kegiatan tahun-tahun berikutnya. Jadi harus ada pembinaan untuk petani perkebun, karena dulu pertanian itu hanya pertanian subsektor, sekarang plus pertanian perkebun gitu. Yang APBN kita mulai di bulan Agustus, dari bulan Juli, Agustus, RKKL 1, RKKL 2, dan evaluasi pemantapan di RKKL ketiga. RKKL 1 itu di sebelum tanggal 16 Agustus, karena pengantaran pidato Presiden pada tanggal 16 Agustus itu sudah menjelaskan tugasnya nanti pertanian, berapa anggarannya, terbagi apa, you melakukan apa. Kalau itu kegiatan dari APBN sifatnya bentuknya langsung dari pusat kepada daerah.
Terus kalau kelompoknya itu sudah rutin kegiatannya, ada SLUPSUS, adaptasi teknologi yang berbasisnya di tingkat BPP. BPP kita juga langsung klik di BPP mana, karena ada 56 BPP, kita dengan aturan BPP mana, terus BPP plus kita turunkan kepada penyuluh untuk berapa desa, kita turunkan kembali lagi kepada kelompok tani. Jadi kegiatan itu ada turunannya ke BPP, ke desa, ke kelompok tani untuk menerima sasaran dari program itu. Ada program-program besar, ada program untuk teknis, ada program untuk fasilitasi penyuluhnya, ketenagaannya, termasuk BOP-nya yang harus kita hitung, karena jumlah penyuluh kita kan turun, naik, itu kan kita harus rencanakan dari penyesuaian anggarannya untuk ke tahun plus satunya. Terus selanjutnya kegiatan cyber. Cyber itu tentang media informasi penyuluh pertanian. Mereka sekarang menulis dan melaporkan hasil pekerjaan melalui web. Nah, itu yang kita target untuk memberikan honorium kepada penyuluh yang melakukan media komunikasi untuk menulis. Sebenarnya suka-duka dalam pembuatan perencanaan kegiatan penyuluhan itu menurut Ibu apa sih yang selama ini dirasakan? Ya, ada pasti. Sukanya kalau kegiatan kita tidak tercover tahun ini, kita kan sudah merencanakan untuk tahun depan. Kita sudah membuatkan output kegiatannya, sasarannya, kerangkanya, kita sudah buatkan. Dan kalau goal untuk masuk dan diterima oleh Bapeda, oleh perencanaan dijadikan boleh masuk, itu kebanggaan kami, kesenangan kami. Karena ada beberapa fasilitasi penyuluh pertanian, itu kan ada organisasi-organisasi di bawahnya. Kita harus membina ke pemuda tani, pramuka, itu juga bagian penyuluh swadaya. Dan kalau bisa masuk dalam kegiatan anggaran tercover dan terfasilitasi, itu merupakan kesenangan kita bahwa itu dapat diimplementasikan langsung ke masyarakat. Dukanya itu Mbak, kalau saja ada yang kita benar-benar sangat dibutuhkan, tetapi mereka tidak bisa karena keterbatasan jumlah dana, tidak masuk dalam output Renstra, itu tidak bisa dimasukkan. Jadi kita juga tidak bisa memaksa, karena itu kan ada plan-plan yang harus dimasukkan, itu kan harus digatokkan dengan kaitan dari output kegiatan dari di atasnya, dari Bapeda, dari Bappenas. Karena penyusunan rencana kerja rencana kerja panjang menengah itu kan sudah ada poin-poinnya, dan itu harus dikait-kaitkan gitu. Ini pertanyaan terakhir. Dalam beberapa dekade terakhir ini kan perencanaan yang paling dirasa paling bisa memenuhi semua aspirasi masyarakat itu perencanaan yang partisipatif, yang bukan lagi yang top down tapi yang bottom up. Kalau menurut Bu Anika gitu, apa sih sebenarnya manfaat dari perencanaan yang dibuat secara partisipatif? Implementasinya itu seperti apa kalau misalnya Bu Anika melakukan? Iya, di penyuluhan itu kan ada program penyuluhan yang wajib dibuat oleh penyuluh. Dimulai dari RKTP, rencana kerja tahunan penyuluh. Seorang penyuluh harus punya RKTP. Rencana kerja penyuluhan di tingkat desa, dia mulai dari aspirasi dari bawahnya, dari Poktan, dari desanya, gabungan anggaran dari desa, sama BOP-nya, sama keinginan masyarakat digabung menjadi RKTP. Naik dia menjadi programa BPP, naik lagi menjadi programa kabupaten, naik lagi menjadi programa provinsi. Nah, tugas kami yang dari programa penyuluhan provinsi dalam membuat programa di tahun berber ini, September, Oktober, November ini, itu harus sudah jadi. Kita harus mencari pencarian masalah dan pengusulan program dari bawah, dari partisipasi. Nah, itu yang kita masukkan dalam program. Itu menjadi namanya programa penyuluhan yang akan disahkan oleh teman-teman kabupaten dan kita bekerja sama dengan Litbang.
gitu. Terus juga kita selalu mengkaitkan dengan program pertanian yang program besar dari program Kementerian Pertanian atau program besar dari Dinas Pertanian yang menjadikan induk. Jadi program itu dilingkan dengan kegiatan-kegiatan dalam usulan anggaran. Jika kegiatan itu ada anggarannya, kita tulis ada anggaran diampu oleh bidang titik-titik. Kalau tidak, itu dibilangnya partisipasi atau garing swadaya. Tetap dilakukan, tetapi pelaksanaannya dengan swadaya, gitu. Nah, terus kalau perencanaan secara partisipatif, tahun ini kan menjadikan evaluasi. Ternyata kelompok ini atau BPP ini yang kita berikan, ternyata ada kegiatan yang hampir mirip dengan fasilitasi kegiatan lainnya. Berarti tahun depan kita tidak memberikan kegiatan ini, kita memberikan kepada kegiatan ke BPP yang membutuhkan. Atau ada BPP yang telah kita fasilitasi, kita evaluasi, ternyata tidak dilakukan secara maksimal. Kita ganti ke BPP yang memang sudah mengajukan, Bu, Pak, saya ingin mengajukan ini karena saya ingin dapat fasilitasi. Itu dengan sungguh-sungguh. Berarti kita menilai kelompok atau BPP itu sudah siap melaksanakan kegiatan, makanya kita mencatatkan dalam data. Makanya kegiatan itu kita membuat 3 kegiatan, awal, menengah, dan akhir. Menengah itu sebagai catatan kita bahwa pelaksanaan yang di awal itu catatannya sekian dan rencana yang untuk ke akhir itu sekian. Akhir itu gabungan dari semua kegiatan itu kita catatan di akhir. Jadi di bulan sekarang, tahun apapun bulan berjalan, kita sudah mulai punya pencatatan kode-kode di sini membutuhkan ini dan dia memerlukan ini. Jadi nanti RKKL untuk APBN atau untuk APBD nanti kita klik-klikkan di sana, gitu. Karena RKKL yang kedua sekarang di bulan September ini masih menengah, belum difikskan, belum diketok. Nanti di bulan Oktober November baru diketok APBN, kita nanti dapat berapa di T+1. Termasuk APBD. APBD juga sudah fix antara anggaran yang kita usulkan, output kegiatannya, sasarannya siapa, kita sudah usulkan, dan itu partisipasi yang di luar program 3 tadi yang APBD. Misalnya ada kegiatan PENAS, itu kan usulan partisipasi dari bawah, dari pengurus KTNA, karena dia kontak tani nelayan andalan, dia punya momen besar, dia akan melakukan pertemuan, itu anggarannya sangat gede, melebihi anggaran pokok saya. Terus dia punya untuk momen spesial itu kita, Bapak di sana acaranya apa, ada kegiatannya apa, nah itu yang kita berusaha untuk fasilitasi, gitu.